Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Desret Effendi, SOS MPM, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang telah hadir pada Zoom hari ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Wanda Saputra, saya selaku moderator pada presentasi hari ini. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan sebuah tugas paper yang berjudul Faktor yang Menyebabkan Kemiskinan di Indonesia. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan yang begitu hebat. Kepada rekan-rekan, boleh memperkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama saya Fasa Rizalia Anggela Stasya dengan nomor NIM 24171056 dari Prodi Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Lingling Rizka dengan NIM 24171004, saya dari Prodi Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajar Kurniantika dengan NIM 24171060 dari Prodi Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Ria Octavia dengan NIM 2417107 dari Prodi Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Syifa Upairo dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 24171063. Baiklah, kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama kita, yaitu Lingling. Kepada Lingling, saya persilahkan. Kita akan membahas jumlah dan persentase angka kemiskinan di Indonesia. Kita dapat melihat bahwa pada bulan Maret 2024, terdapat 136,7 ribu orang masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Kita langsung saja masuk ke dalam pengertian kemiskinan. Pengertian kemiskinan dapat didefinisikan sebagai yang pertama, pendapatan yang rendah, yang kedua, kebutuhan dasar tidak terpenuhi, seperti pakaian, tempat tinggal dan makanan, yang ketiga, taraf hidup rendah, yang keempat, akses terbatas terhadap pendidikan, dan yang kelima, keterbelakangan. Langsung saja kita masuk ke dalam faktor penyebab kemiskinan pertama. Yang pertama ada kurangnya pendidikan. Kita dapat melihat data tingkat pendidikan masyarakat Indonesia pada tahun 2024, yang dimana masih banyak sekali masyarakat yang hanya tamat SD, yaitu sekitar 63,3 juta jiwa. Sedangkan yang masyarakat hanya lulusan sarjana sangat sedikit sekali. Contohnya seperti S1 hanya mencapai 13,6 juta. Kurangnya pendidikan merupakan faktor penyebab kemiskinan yang utama. Dan faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Contohnya, kelas sosial yang ada di Indonesia sangat berpengaruh terhadap kurangnya pendidikan, karena kelas sosial kalangan atas dapat memberikan pendidikan yang layak dan fasilitas yang layak bagi anaknya. Dan apabila masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan yang kurang layak, maka akan berpengaruh terhadap pekerjaan yang mereka dapatkan. Contohnya, masyarakat Indonesia yang memiliki pendidikan yang kurang akan sangat sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Dan pada umumnya, mereka hanya bekerja pada sektor informal, seperti buruh, Gojek, dan lain-lain. Di sini saya mengambil contohnya di Kabupaten Ndunga, yang dimana kabupaten ini terletak di wilayah Papua, yang banyak sekali masyarakat di sana ketinggalan akses terhadap pendidikan, sehingga mereka sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Baiklah, kita masuk ke dalam faktor yang kedua. Faktor yang kedua yaitu sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kita dapat melihat bahwa jumlah pengangguran di Indonesia pada bulan Februari 2024 masih sangat tinggi, sekitar 7,2 juta orang yang masih pengangguran di Indonesia. Sulitnya mendapatkan pekerjaan juga dipengaruhi oleh faktor internal, contohnya kurangnya sikap motivasi, kurangnya etos kerja, dan sikap yang berketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Sulitnya mendapatkan pekerjaan menyebabkan
masyarakat sulit untuk memperbaiki keadaan perekonomian mereka, dan mereka hanya terus berada di dalam garis kemiskinan. Di sini saya mengambil pada Kabupaten Sumba yang terletak di Nusa Tenggara Timur, yang dimana pada wilayah ini sangat sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan formal, dan banyak di sana masyarakat yang mencari uang hanya berdasarkan dari segi faktor pertanian. Baik, saya serahkan selanjutnya kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ling yang sudah menjelaskan. Kita masuk ke presentator berikutnya, kepada Ria. Kami persilahkan. Baiklah, kita lanjut faktor yang ketiga, yaitu rendahnya penghasilan. Konsep ini adalah pandangan seseorang terhadap nilai dan kemampuan pada dirinya. Jika seseorang memiliki konsep diri negatif, ia akan merasa dirinya tidak berharga atau minder. Nah, itu yang menghambat motivasi untuk bekerja keras, semangat belajar, dan kemampuan bersaing di dunia kerja. Akibatnya, mereka tidak berkembang secara ekonomi dan tetap dalam penghasilan rendahnya sehingga terjebak dalam kemiskinan. Contohnya kasus di perdesaan atau pinggiran kota. Banyak anak muda di desa-desa terpencil di Indonesia, misalnya di daerah pedalaman NTT, yang tidak percaya diri untuk merantau atau melanjutkan pendidikan. Mereka berpikir tidak mungkin sukses karena berasal dari keluarga yang miskin. Akhirnya mereka bekerja sebagai serabut atau yang biasa kita sebut dengan buruh tani musiman dengan penghasilan yang sangat kecil. Mereka tidak berusaha seperti membuka usaha kecil atau mengembangkan keahlian. Nah, kita masuk yang keempat, yaitu laju pertumbuhan yang tinggi. Motif ini bisa berupa motif ekonomi, sosial budaya, keamanan masa depan. Motif ekonomi ini menganggap banyak anak bisa membantu mereka bekerja. Motif sosial budaya menganggap banyak anak adalah berkah atau lambang kehormatan. Sedangkan motif keamanan masa depan menganggap banyak anak sebagai tabungan di masa tua. Motif-motif inilah yang mendorong seseorang untuk mempunyai banyak anak tanpa mempertimbangkan ekonomi dan akses pendidikan di masa yang akan datang. Contohnya, kasus di Kabupaten Lombok Timur atau NTB. Masih ditemui keluarga dengan 6-7 anak meskipun orang tuanya bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan tidak tetap. Kenyataannya, banyak anak justru hidup dalam serba kekurangan dapat menjadi bagian dari populasi miskin. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ria yang sudah menjelaskan tentang faktor keempat. Kita masuk ke faktor kelima yang akan dijelaskan oleh Nurul. Kepada Nurul, saya persilahkan. Baik, kita masuk materi yang kelima, yaitu mengenai distribusi pendapatan yang tidak merata. Nah, di sini ada data mengenai perkembangan nilai tukar petani pada November 2024. Ini diinput dari berita resmi statistik pada tanggal 2 Desember 2024. Nah, dari data tersebut dapat kita kaitkan bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata itu membuat jurang antara si kaya dan si miskin, di mana masyarakat atas akan memiliki akses yang lebih lancar dibanding dengan masyarakat bawah, baik dari segi modal usaha, pendidikan, maupun pekerjaan dengan pendapatan yang tinggi. Nah, dari itu juga dipengaruhi oleh faktor eksternalnya, yaitu dari kelompok referensi, di mana kelompok referensi ini mempengaruhi cara pandang seseorang dari segi bekerja dan mengkonsumsi. Apabila kelompok referensinya dari kalangan bawah dengan pendapatan yang rendah, maka ia akan menganut pola pikir bahwa hidup mereka yang pas-pasan tersebut itu hal wajar saja, bahkan mereka tidak memiliki motivasi yang tinggi dan cita-cita yang tinggi untuk berkembang ke jenjang selanjutnya. Saya ambil contoh itu yang terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Lombok, di mana masyarakat sana mayoritasnya bekerja sebagai petani, sebagai nelayan tradisional. Nah, dengan pendapatan yang rendah, bahkan pas-pasan. Kelompok referensi mereka yaitu sebagai
nelayan ataupun buruh tani, sehingga anak-anak mereka menganut pola pikir bahwa mereka akan melanjutkan pekerjaan yang sudah ada dari orang tua mereka meskipun dengan pendapatan yang pas-pasan saja. Nah, selain hal itu, ada juga dipengaruhi oleh faktor tidak meratanya distribusi pendapatan nasional, yaitu dari segi infrastruktur, di mana masyarakat perkotaan atau daerah perkotaan besar itu akan mendapatkan akses yang lebih lancar dibanding dengan daerah pesisir seperti Lombok. Sehingga apabila mereka sudah rajin bekerja, namun dari segi infrastruktur tidak memenuhi, maka mereka juga akan terjebak dalam kata kemiskinan. Selanjutnya yaitu materi mengenai terjadinya bencana alam. Nah, ini ada data mengenai jumlah bencana alam di Indonesia berdasarkan jenis dari 1 Januari sampai 7 Maret 2025. Nah, salah satu faktor terjadinya kemiskinan di Indonesia itu adalah terjadinya bencana alam, di mana hal itu tidak dapat kita hindari. Nah, dari bencana alam tersebut dapat merusak fasilitas umum, kerugian harta benda, maupun kerugian korban. Nah, pengalaman masa lalu terhadap bencana alam seharusnya menjadi kesiagapan masyarakat, dan pengamatan terjadinya bencana-bencana alam itu seharusnya menjadi acuan masyarakat untuk lebih mempersiapkan diri ke depannya. Apabila kedua dari pengalaman dan pengamatan tidak dilaksanakan dengan baik, maka siap-siap masyarakat akan mendapatkan akibat yang lebih besar ke depannya. Contohnya itu bencana alam yang terjadi di Jakarta setiap tahunnya, yaitu banjir. Nah, hal itu sudah tidak asing lagi di telinga kita, akibat banjir yang terjadi di Jakarta. Warga di sana sudah terbiasa melihat tanda-tanda akan terjadinya banjir, seperti hujan yang terus-menerus atau bahkan meluapnya air sungai. Namun, apakah mereka akan berpindah ke daerah lain untuk menghindari banjir tersebut? Jawabannya tidak, karena mereka memiliki keterbatasan ekonomi untuk berpindah ke daerah yang aman, sehingga mereka memilih menetap di daerah mereka meskipun banjir tersebut meluap. Nah, dari faktor tersebut dapat dibilang bahwa bencana alam itu dapat menjadi faktor penyebab kemiskinan, bahkan memperburuk angka kemiskinan di Indonesia. Baik, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Kakak Nurul yang sudah menjelaskan faktor kelima dan keenam. Marilah kita sambut ke presentator berikutnya yang akan menjelaskan faktor ketujuh dan kedelapan, yaitu Fasa. Kepada Fasa, saya persilakan. Oke, selanjutnya di sini ada ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi adalah salah satu penyebab kemiskinan karena menciptakan kesenjangan yang besar antara kelompok masyarakat kaya dan juga kelompok masyarakat miskin. Ketika distribusi kekayaan dan kesempatan tidak merata, kelompok masyarakat miskin kesulitan untuk mengakses pendidikan, pekerjaan layak, dan layanan kesehatan, juga sumber daya produktif lainnya. Di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024, rasio Gini indikator tercatat sebesar 0,379%, masih tingginya ketidaksetaraan. Ketimpangan ini disebabkan masalah sistemik seperti korupsi, diskriminasi, dan akses peluang yang tidak merata. Contohnya, perbedaan pendapat antara kota dan desa. Di kota besar seperti Jakarta, banyak orang bekerja sebagai sektor formal dengan gaji tinggi. Sedangkan di desa, sebagian masyarakat bekerja sebagai petani dan buruh dengan pendapatan rendah. Akibatnya, standar hidup dan akses terhadap layanan seperti pendidikan dan kesehatan juga tidak merata. Selanjutnya, ada ketidakstabilan politik dan konflik. Faktor ini dapat menyebabkan kemiskinan karena berdampak langsung pada keamanan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Konflik ini sering merusak jalan, rumah sakit, dan sekolah, yang membuat masyarakat kesulitan menjalani kehidupan yang normal. Contohnya, konflik berpanjangan antara Israel dan Palestina
yang menewaskan 52.400 warga Palestina dan sebagiannya pergi untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Negara yang mengalami ketidakstabilan politik dan konflik cenderung kehilangan kepercayaan investor baik domestik maupun luar. Oke, saya akan melanjutkan kepada moderator. Terima kasih kepada Fasa yang sudah menjelaskan faktor 7 dan 8. Kita sambut ke presentator berikutnya yang akan menjelaskan faktor 9, 10, dan 11, yaitu Siva. Kepada Siva, saya persilahkan. Oke, masuk yang ke-9, kurangnya infrastruktur. Banyak desa terpencil di Indonesia, jalanan rusak dan berlubang, membuat kendaraan sulit masuk, sehingga warga harus berjalan cukup jauh untuk menuju ke pasar dan ke sekolah. Selain itu, tidak semua rumah memiliki akses listrik dan air bersih. Contoh di pedalaman Kalimantan, masyarakat hanya mengandalkan lampu minyak dan mengambil air dari sungai. Kondisi ini menyebabkan anak-anak kesulitan belajar dan warga sulit untuk mendapatkan layanan kesehatan. Tanpa infrastruktur yang memadai, aktivitas ekonomi tidak meningkat sehingga warga tetap dalam kemiskinan. Masuk yang ke-10, pengucilan dan diskriminasi sosial. Pengucilan dan diskriminasi sosial berdasarkan ras, jenis kelamin, etnis, atau disabilitas dapat menghambat pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kelompok adat tertentu dan masyarakat penyandang disabilitas di kota kecil sering mengalami diskriminasi. Contoh, penyandang disabilitas di kota kecil tidak diterima bekerja di kantor karena keterbatasan fisiknya, meskipun ia memiliki kualifikasi yang cukup. Demikian juga anak-anak dari kelompok adat tertentu tidak diterima di sekolah umum karena perbedaan budaya atau bahasa. Masuk yang ke-11, tata kelola usaha yang buruk dan korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang mencemarkan, memutarbalikkan, mencemarkan integritas, kebajikan, dan prinsip moral. Tata kelola usaha yang buruk dan korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi dan pemerataan sumber daya. Contoh kasus korupsi di Indonesia yaitu tata kelola minyak mentah Pertamina di PT Pertamina, di mana minyak Pertamax dan minyak Pertalit dioplos oleh Direktur Pertamina Patraniaga, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar 193,7 triliun. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siva yang telah menjelaskan faktor 9, 10, dan 11. Kita lanjut ke faktor 12 yang akan saya jelaskan. Untuk faktor ke-12 adalah beban keluarga. Kalian bisa melihat dari datanya bahwasannya faktor tersebut bisa dari pendapatan yang rendah sekitar 35%, pengangguran 25%, biaya anak sekolah 15%, biaya kesehatan 15%, akses pangan terbatas 10%. Nah, beban keluarga ini ketika seseorang yang mempunyai keluarga yang begitu banyak akan tetapi tidak diimbangi dengan usaha peningkatan yang lebih besar, maka akan menimbulkan sebuah kemiskinan. Karena semakin banyaknya anggota keluarga akan semakin meningkatkan tuntutan atau bentuk beban untuk hidup yang harus dipenuhi, seperti beban anak sekolah. Ketika beban anak sekolah itu banyak, pendapatannya rendah bakal menjadi pikiran. Kita bisa ambil contoh dari dialognya antara Aura dan Kang Deddy Mulyadi, di mana Aura lebih mementingkan wisuda adiknya ketimbang dari untuk mendapatkan tempat tinggalnya sendiri. Bahwasannya dia belum bisa melihat mana yang menjadi kebutuhan primer dan mana yang menjadi kebutuhan tersier, sehingga bisa dikatakan bahwasannya beliau tidak bisa melihat kebutuhan yang harus dipenuhinya terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke faktor 13, yaitu faktor keterbatasan sumber daya alam. Dari data tersebut kita bisa lihat bahwa suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber daya alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumber daya alamnya miskin, dipengaruhi oleh persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, jika masyarakat memiliki sumber daya alam yang salah terhadap pikiran mereka, maka mereka bakal salah, seperti kehilangan mata pencarian, bencana alam, alih fungsi lahan, kelangkaan air, dan kerusakan ekosistem lokal. Contohnya,
Jika kita menganggap wilayah kita miskin karena kita tidak mempunyai sumber daya alam, maka mereka bisa mengatakan bahwasannya negara mereka, kota mereka, atau lahan mereka ini tidak bisa maju karena lahannya yang tandus, seperti kehilangan mata pencarian mereka nanti di bidang pertanian. Terus mereka berpikir tidak ada yang bisa dilakukan di desa mereka. Mungkin untuk faktor 12 dan 13 bagian berikut, kita masuk ke faktor 14 yang akan dijelaskan oleh Nurul. Kepada Nurul, saya persilakan. Oke, masuk materi yang terakhir yaitu mengenai ketimpangan akses terhadap bantuan. Nah, di sini ada data mengenai keterbatasan ketimpangan yang terburuk yang terjadi di Indonesia. Nah, dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa anak miskin atau masyarakat bawah itu tinggi sekali terjadi ketimpangannya dibanding masyarakat atas atau anak yang kaya. Nah, jadi salah satu upaya pemerintah dalam menangani kasus kemiskinan yaitu memberikan bantuan. Nah, bantuan ini dapat berupa uang, bahan pangan, lalu ada baju dan lain sebagainya. Namun dalam nyatanya atau dalam penyalurannya itu masih terdapat ketimpangan karena adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga ada masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut dan ada juga yang tidak mendapatkannya. Bagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tersebut, itu akan terjebak dalam kemiskinan. Saya ambil contoh yaitu kasus yang terjadi di Kelurahan Piloloda, Kabupaten Kota Gorontalo, terjadi penyaluran bantuan beras yang tidak merata oleh Badan Pangan Nasional pada tanggal 8 Juni 2023. Nah, bantuan tersebut baru tersalurkan sebagian dan sebagian lagi belum tersalurkan, sehingga bagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tersebut akan memperburuk angka kemiskinan di Indonesia, bahkan menambah salah satu faktor kemiskinan di Indonesia. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Kita masuk ke kesimpulan dari faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan di Indonesia. Kesimpulan ini akan dijelaskan oleh Ling. Kepada Ling, saya persilakan. Baik, kita telah membahas beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan. Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, yang disebabkan oleh beberapa faktor yang di dalamnya saling berkaitan dengan faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya terdiri dari sikap, pengalaman, kepribadian, konsep diri, motif, dan persepsi. Dan faktor eksternalnya meliputi kelompok referensi, keluarga, kelas sosial, dan kebudayaan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diperlukan beberapa peran, yaitu dari pihak pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dengan membuat kebijakan yang dapat memperbaiki keadaan perekonomian masyarakat Indonesia. Baiklah, kita akan masuk ke dalam saran. Saran bagi pemerintah, yaitu yang pertama, memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, mengevaluasi mengenai pembagian bantuan sosial agar semua dapat dibagi secara merata. Yang ketiga, mengembangkan potensi lokal seperti wirausaha UMKM. Yang keempat, meningkatkan pembangunan di daerah pedesaan. Yang kelima, menyediakan layanan kesehatan dengan harga yang terjangkau atau membuat program kesehatan gratis. Yang keenam, membangun kerjasama dengan sektor swasta. Dan yang ketujuh, membuat program pelatihan kerja bagi masyarakat. Kita masuk ke dalam saran bagi masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kemauan untuk belajar dan bekerja. Yang kedua, membangun sikap mandiri dan tidak bergantung. Yang ketiga, mengelola keuangan dengan baik. Yang keempat, memanfaatkan teknologi dengan baik yang digunakan untuk peluang usaha. Contohnya, di zaman sekarang, yang dimana banyak sekali sarana-sarana atau wadah untuk mencari uang dari rumah. Contohnya seperti yang lagi ngehit sekarang, yaitu FB Pro atau menjadi konten kreator. Dan yang kelima ada menanamkan nilai disiplin dan etos kerja. Baik, sekian kesimpulan dan sarannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya, moderator. Baik, terima kasih kepada Ling yang telah menjelaskan kesimpulan.
dan saran untuk kita semua. Hari ini kita sudah banyak belajar mengenai tentang faktor penyebab kemiskinan di Indonesia. Harapan kami dengan memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, kita bisa bersama-sama mencari solusi yang berkelanjutan untuk masa depan yang akan lebih adil dan sejahtera. Sekian dari kelompok 4, kami pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.